Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar kisah tentang seseorang yang terbebani hutang hingga miliaran rupiah, namun dengan izin Allah, seluruh hutangnya dapat terlunasi tanpa tersisa sedikit pun? Bukan karena mendapatkan hadiah besar, bukan pula karena warisan yang datang tiba-tiba, melainkan karena mengamalkan satu zikir yang ringan, yang hanya membutuhkan waktu 2 menit saja setelah sholat asar. Subhanallah, inilah amalan sederhana yang seringkali kita anggap sepele, padahal justru menjadi kunci terbukanya pintu rezeki, menghadirkan ketenangan hati, bahkan jalan keluar dari berbagai persoalan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat doa Sapar yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiratnya, karena pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita kembali dipertemukan melalui channel ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sahabat semua, kita ucapkan bersama atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan menuliskan sholawat, kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Harapan serta doa saya, semoga sahabat sekalian selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberkahi umur yang panjang. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat doa Sapar, pernahkah Anda merasakan masa-masa sulit, seakan jalan kehidupan tertutup rapat? Hutang menumpuk, usaha tidak berkembang, doa yang terus dipanjatkan seakan belum kunjung mendapat jawaban. Sudah berusaha, berlari ke sana kemari mencari pinjaman, namun hasilnya tetap belum terlihat. Hingga terkadang, dunia terasa begitu menekan, bahkan tidak memberikan ruang untuk bernafas dengan lega. Ada seseorang yang pernah bercerita tentang perjalanan hidupnya. Ia terlilit hutang hingga mencapai 5 miliar rupiah. Bayangkan, setiap hari pikirannya dipenuhi rasa gelisah, telepon dari para penagih tidak pernah berhenti, hati diliputi ketakutan, dan ia selalu khawatir akan masa depan keluarganya. Tidur pun tidak nyenyak, makan pun tak lagi enak. Namun justru di tengah kondisi penuh tekanan itu, Allah memberinya jalan keluar yang tak pernah ia duga. Sebuah amalan sederhana, hanya butuh 2 menit setelah sholat asar. Amalan itu bukan hanya membuat jiwanya tenang, tapi perlahan-lahan pintu rezeki yang semula tertutup, mulai terbuka atas izin Allah. Subhanallah, hutang miliaran yang membebaninya akhirnya terlunasi dengan cara yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sahabatku, seringkali kita berpikir solusi ada hanya pada pekerjaan semata, lembur tanpa henti, atau mencari jalan instan di dunia adalah sebuah jawaban. Padahal yang kerap kita lupakan adalah hubungan kita dengan Allah. Seberapa jauh kita benar-benar berserah diri dan bergantung hanya kepadanya. Seberapa jauh keyakinan kita bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Inilah yang sering luput dari perhatian. Ada waktu emas yang sering kita abaikan, yakni setelah sholat asar, momen yang sesungguhnya sangat berharga. Saat itulah pintu langit terbuka luas. Jurahan rahmat Allah turun tanpa batas. Doa-doa lebih mudah menembus pintu langit, dan zikir menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Namun, sungguh disayangkan, banyak dari kita yang setelah mengucap salam justru langsung beranjak tergesa mengejar urusan dunia. Padahal bisa jadi hanya 2 menit adalah kunci jawaban bagi terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Sahabatku, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu zikir singkat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir ini cukup dibaca 7 kali setiap selesai sholat asar dan subuh. Ringan diucapkan, namun berat di timbangan amal. Apabila diamalkan dengan keyakinan yang penuh, Allah menjanjikan akan mencukupkan segala kebutuhan hambanya. Bayangkan, hanya dengan 7 kali bacaan bisa menjadi wasilah datangnya rezeki yang tak disangka-sangka, terbayarnya hutang, serta menghadirkan ketenangan dalam hati. Maka simaklah video ini hingga akhir.
karena kita tidak hanya membahas lafaznya saja, tetapi juga dalil yang menguatkannya, makna yang terkandung di dalamnya, rahasia spiritual yang tersimpan, hingga bagaimana cara mengamalkannya agar benar-benar menjadi jalan terbukanya pintu keberkahan dalam hidup kita. Sebab boleh jadi inilah jawaban dari doa-doa yang selama ini Anda panjatkan. Sebelum kita melanjutkan, mari kita luangkan sejenak untuk berdoa bersama. Silakan tuliskan doa, harapan, maupun cita-cita Anda di kolom komentar agar dapat kita aminkan bersama-sama. Bayangkan saja, apabila ada 40 orang yang ikut mengaminkan doa kita, insya Allah doa itu akan semakin mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, kemudian subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya. Dengan begitu, setiap kali ada video terbaru dari channel ini, Anda bisa langsung mendapat notifikasinya. Terima kasih atas dukungan Anda. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran. Kisah ini datang dari seorang pengusaha Muslim. Pada awalnya, kehidupan beliau terlihat sangat mapan. Usahanya berkembang pesat, rezeki berlimpah, dan kehidupannya terlihat penuh kemewahan. Namun, sebagaimana roda kehidupan yang berputar, keadaan itu tak bertahan lama. Beliau terlilit hutang hingga mencapai 5 miliar rupiah, jumlah yang luar biasa besar. Setiap hari telepon dari para penagih berdatangan tanpa henti, hingga rumah tangganya hampir hancur. Karena tekanan ekonomi, sang istri tak kuasa menahan air mata, dan anak-anak pun turut merasakan beratnya beban sang ayah. Dalam kesedihan itu, ia menceritakan kisahnya. Saya sudah berusaha ke sana kemari, mencoba cari pinjaman, menambah pekerjaan, bahkan sempat terpikir untuk menjual aset dengan harga murah. Namun hasilnya tetap saja tidak mencukupi. Hutang terus membebani, dan setiap malam hatinya terasa sesak. Hingga suatu sore, dia duduk di sebuah masjid setelah sholat asar. Saat itu, seorang ustadz memberikan nasihat yang sederhana, namun menyentuh hati. Beliau berkata, bacalah zikir ini 7 kali setiap selesai sholat subuh dan asar. Yakinlah Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Awalnya hatinya masih ragu. Bagaimana mungkin hanya dengan membaca zikir, masalah hutang sebesar itu bisa terlunasi? Namun, dalam keadaan terdesak dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, ia mencoba mengamalkannya. Sejak hari itu, setiap selesai sholat subuh dan asar, ia duduk dengan tenang, mengulangi zikir tersebut 7 kali dengan penuh keyakinan. Perlahan ia belajar untuk tidak hanya mengucapkan doa dengan lisan, tetapi juga menyerahkan seluruh urusan hidup kepada Allah. Subhanallah, perubahan mulai terlihat. Hutang piutang lama yang tak terbayar tiba-tiba dilunasi. Usaha yang sempat lesu kembali bergerak. Bahkan, datang bantuan dari arah yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Hati pun terasa lapang, hidup kembali tenang, dan ia semakin yakin bahwa pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Lalu ia berkata, bukan bacaan zikir ini yang menjadikan saya kaya, namun lewat zikir inilah hati saya dibimbing untuk pasrah sepenuhnya kepada Allah. Dari kepasrahan itu, pertolongan Allah datang dengan cara yang sama sekali tidak saya duga. Sahabatku yang dirahmati Allah, inilah bukti nyata bahwa ketika seorang hamba benar-benar yakin dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mengambil alih. Hutang yang sebelumnya tampak mustahil untuk dilunasi, dengan izinnya justru dapat terselesaikan melalui jalan yang tidak pernah terlintas di benak kita. Ketahuilah bahwa zikir ini bukanlah sekadar warisan amalan dari generasi ke generasi, melainkan memiliki dasar yang kuat di dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 129 yang artinya, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ayat ini menegaskan bahwa dalam menghadapi segala kesulitan,
Seorang mukmin sejati hendaknya kembali dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim di pagi hari atau di sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupkan baginya dari seluruh perkara dunia dan akhirat yang telah menjadi keinginan dan juga cita-citanya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang mengamalkan zikir ini dengan penuh keyakinan, Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Di dalam kalimat zikir ini tersimpan 3 makna utama yang sangat mendalam. Yang pertama, makna tauhid dan keyakinan. Ungkapan hasbiyallahu la ilaha illa huwa menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan, tetapi Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Kedua, makna tawakal dan penyerahan diri. Kalimat alaihi tawakkaltu menunjukkan sikap pasrah sepenuhnya kepada Allah. Usaha tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun hasil akhir sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, keyakinan atas kekuasaan Allah. Ungkapan wa huwa rabbul arsyil azim mengingatkan kita bahwa Allah adalah penguasa arsy yang agung. Jika urusan kita telah diserahkan kepada penguasa langit dan bumi, maka tidak ada satupun persoalan yang terlalu besar bagi Allah untuk menyelesaikannya. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah cara mengamalkan zikir tersebut. Waktu yang paling dianjurkan adalah pada pagi hari setelah sholat subuh, serta di sore hari setelah sholat asar. Terkait jumlah bacaannya, zikir ini diulang sebanyak 7 kali setiap selesai sholat subuh dan asar. Mengenai tata caranya, setelah salam, usahakan duduk dengan tenang. Jangan terburu-buru beranjak. Ucapkan dengan perlahan, penuh kekhusyukan, dan resapi maknanya. Bacalah, Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hadirkan hati, rasakan setiap lafaznya, seakan Anda benar-benar menyerahkan seluruh urusan hanya kepada Allah. Niatkan zikir ini sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata untuk urusan duniawi. Di saat membacanya, boleh Anda sertakan doa, memohon pelunasan hutang, ketenangan jiwa, rezeki yang halal dan berkah, maupun penyelesaian berbagai urusan hidup. Keempat, istiqomah. Amalkan zikir ini setiap hari tanpa terputus. Jangan hanya saat menghadapi kesulitan, tetapi jadikan ia bagian dari perjalanan hidup hingga akhir hayat. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah. Dari pembahasan kita kali ini, ada pelajaran yang sangat berharga, bahwa jalan keluar dari segala persoalan hidup, termasuk beban hutang sebesar apapun, tidak hanya bergantung pada usaha duniawi semata. Namun yang paling utama adalah kembali kepada Allah dengan keyakinan penuh, melalui zikir yang tulus dan istiqomah. Zikir Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim adalah ungkapan penuh kepasrahan seorang hamba. Hanya dengan membacanya 7 kali setiap selesai sholat subuh dan asar, tapi tersimpan janji agung. Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhan hambanya. Maka jangan hanya menjadikannya teori, tapi benar-benar kita amalkan mulai hari ini. Jangan ditunda, sebab bisa jadi 2 menit setelah asar atau subuh nanti adalah saat istimewa yang Allah siapkan untuk mengabulkan doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan. Sahabatku, mari kita rendahkan hati, seraya berdoa dengan penuh keyakinan hanya kepadanya. Ya Allah, Engkaulah yang maha mencukupi. Hanya kepadamu kami bergantung. Engkaulah yang maha kaya, sementara kami hanyalah hamba-Mu yang fakir. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizki-Mu yang halal dan luas. Lapangkan hati kami, lunaskan segala hutang kami, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi rahmat serta keberkahan-Mu. Ya Allah,
Izinkan lisan kami senantiasa selalu mengingat-Mu. Tetapkan hati kami selalu bersandar hanya kepadamu. Dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba pilihan-Mu yang Engkau cintai. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabatku telah menyimak sampai akhir. Mari kita terus sebarkan kebaikan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, komentar, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mengetahui amalan sederhana ini, namun besar fadilahnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.